Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI didampingi Satreskrim Polresta Malang melakukan penggerebekan di lokasi penampungan tenaga kerja luar negeri di Kedung Kandang, Kota Malang. Yang sebelumnya 5 calon pekerja berusaha kabur dari penampungan dan mengakibatkan 3 orang patah tulang setelah melompat dari ketinggian 25 meter. Beginilah proses penggerebekan yang dilakukan Kepala BP2MI dan Satreskrim Polresta Malang Kota di perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia PT Citra Karya Sejati di Kedung Kandang, Kota Malang, yang sebelumnya ada 5 calon pekerja migran berusaha kabur dari lantai 4 tempat penampungan para TKW tersebut. Setelah pintu gerbang dibuka oleh Satpam perusahaan, tanpa basa-basi Kepala BP2MI yang langsung memimpin penggerebekan ini masuk ke sejumlah ruangan yang selama ini menjadi tempat penampungan pekerja migran ke luar negeri. Setelah pintu gerbang dibuka oleh Satpam perusahaan, tanpa basa-basi Kepala BP2MI yang langsung memimpin penggerebekan ini masuk ke sejumlah ruangan yang selama ini menjadi tempat penampungan pekerja migran ke luar negeri. Satu persatu para calon pekerja migran luar negeri ini ditanya oleh Kepala BP2MI atas peristiwa kaburnya 5 pekerja migran yang mengakibatkan 3 diantaranya mengalami luka patah tulang. Banyak yang mengaku tidak tahu peristiwa tersebut karena selama ini pihak perusahaan selalu menutupi kasus yang terjadi baik kepada pekerja migran lainnya maupun pihak terkait. Selain berbincang dengan para pekerja, Kepala BP2MI terus melakukan penyisiran di sejumlah ruangan, termasuk lokasi tempat 5 para pekerja migran kabur. Karena pemilik PT Citra Karya selalu berbelit dan memberikan keterangan palsu, Kepala BP2MI yang sempat marah dan tak menyerah untuk mendapatkan sejumlah bukti dan melakukan testimoni kepada pekerja migran lain yang saat itu berada di ruangan berbeda. Dalam penggerebekan ini, banyak temuan dan kejanggalan yang ditemukan pihak BP2MI. Kepala BP2MI menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian dan ia berjanji akan mencabut izin dari PT Citra Karya Sejati bila benar-benar terbukti melakukan pelanggaran. Sementara dari 5 pekerja migran yang kabur dengan melompat dari lantai 4, 3 pekerja saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami patah tulang. Kalau yang apa kita temukan hari ini jelas, ya, misalnya handphone, pengakuan dari perusahaan hanya disimpan selama mereka mengikuti proses belajar. Ternyata kita temukan case tidak dalam posisi belajar, handphone juga ditahan. Ini kan sarana vital komunikasi loh. Mereka penting berkomunikasi setiap waktu dengan keluarganya. Kedua, pemotongan tadi gaji. Singapura 5.500.000. Ternyata dipotong selama 8 bulan. Ya. Per bulan dipotong 4.100.000. Mereka hanya tinggal mendapatkan 1.400.000. Cukup apa? Tapi yang lebih fatal dari itu adalah setiap calon pekerja yang sudah mendapatkan job di negara penempatan, dia harus menandatangani perjanjian kerja dengan pihak yang memperkerjakan. Disitulah diatur apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban. Buktinya apa? Beberapa mereka yang tidak, yang sudah mendapatkan kerja, sudah menandatangani perjanjian, tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja. Ini kejahatan menurut saya. Ini tidak boleh dibiarkan. Sehingga atas peristiwa 3 orang yang lompat, ya, kemudian 2 yang melarikan diri, saya masih meyakini tidak mungkin jika tidak ada sebab yang mendorong mereka terpaksa. Tidak ada orang gila yang berani lompat dari gedung dengan ketinggian 15 meter dengan resiko mati, resiko celaka, cacat fisik. Kalau jika tidak ada sesuatu yang mendorong terpaksa mereka. Simon Alfredo melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Batu melakukan uji coba ruang parkir tepi jalan di Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu. Ruang parkir semula di sisi kiri dipindah pada sisi kanan. Hal ini untuk mengurangi kemacetan di kawasan Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu. Upaya untuk mengurangi kemacetan akibat ruang parkir tepi jalan di Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu, Dinas Perhubungan memindahkan ruang parkir di bahu sisi kanan Jalan Panglima Sudirman. Pergeseran ruang parkir ini dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batu bersama Satuan Lalu Lintas Polres Batu. Parkir di Jalan Panglima Sudirman baik roda 2 maupun roda 4 semula berada di lajur kiri jalan yang sering menyebabkan kemacetan. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Batu menjelaskan pergeseran ruang parkir ini masih tahap uji coba dan digeser seluruhnya ruang parkir di kawasan Jalan Panglima Sudirman.
Rencana uji coba ruang parkir di Jalan Panglima Sudirman ini dilakukan selama 1 pekan. Jika dirasakan bisa efektif mengurangi kemacetan, ruang parkir ini akan dipermanenkan di sisi kanan Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu. Ini masih uji coba selama 1 minggu ini, dari parkir sebelah sisi selatan ke sebelah sisi utara, yang nantinya dalam 1 minggu ini kita evaluasi bersama-sama dengan pihak kepolisian. Salah satunya alasan pemindahan adalah untuk kelancaran lalu lintas, terutama di depan Amal ini yang biasanya macet, sama di depan di perempatan BCA yang mau belok ke sebelah kanan atau yang mau lurus biasanya ngeslek itu, soalnya jalannya lurus dengan yang dari sebelah barat. Dan sesuai dengan forum lalu lintas ini akan dipermanenkan kalau memang ini lebih efektif daripada yang sebelumnya. Yanto Yancung melaporkan. Sebanyak 400 warga berusia lanjut atau lansia di Kota Malang menjalani vaksinasi pertama di Rumah Sakit Panti Nirmala, Kota Malang. Vaksinasi bagi lansia ini sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi warga dan pencegahan persebaran COVID-19. 400 warga lansia di Kota Malang yang mengikuti vaksinasi di Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang dibagi menjadi 2 sesi, yakni pada hari ini dan Selasa besok. Untuk hari ini sebanyak 200 orang lansia yang mengikuti vaksinasi. Warga lansia yang datang langsung melakukan screening seperti ukur suhu tubuh, tensi darah, dan konsultasi medik dengan tim medis. Lansia yang dinyatakan sehat kemudian disuntik vaksin Sinovac. Cecilia Koni Sumati, salah satu penerima vaksin, mengaku senang. Meski sudah berusia 92 tahun, namun ia tetap melakukan suntik vaksin Sinovac untuk menambah kekebalan tubuh dan mencegah persebaran COVID-19. Sementara penanggung jawab vaksinasi di Rumah Sakit Panti Nirmala, Dr. Winarko Lumintura Harjo, mengatakan untuk vaksinasi kali ini sasarannya adalah lansia. Total 400 lansia yang akan divaksin dan dibagi menjadi 2 sesi, di mana per sesi 200 orang. Sedangkan untuk lansia yang divaksin di Rumah Sakit Panti Nirmala, pendaftarannya melalui Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya. Diharapkan dengan adanya vaksinasi bagi warga lansia ini, upaya pencegahan COVID-19 di Kota Malang, umumnya di Indonesia, dapat berjalan efektif. Kami melakukan vaksinasi pada pagi hari ini itu dari Kill Covid untuk 400 orang yang terbagi selama 2 hari. Jadi hari ini 200 dan besok 200. Sasaran yang diberikan adalah untuk lansia usia di atas 50 tahun. Tujuan kami melakukan vaksinasi ini ada 2. Yang pertama tentu saja adalah untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit COVID-19. Dan yang kedua adalah menyukseskan program pemerintah dalam hari ini mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Ini vaksin Sinovac yang berasal dari Cina. Jangka waktunya adalah 2 kali, hari ini dan 1 bulan lagi. Artinya siapapun yang termasuk dalam lansia bisa melakukan vaksinasi? Bisa, asalkan melalui pendaftaran. Dan kalau tidak melewati pendaftaran, kita tidak bisa menerima secara langsung. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat serangan hama lalat buah, hasil panen petani jeruk berkurang banyak. Jeruk membusuk dan juga jatuh. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca, hasil panen tidak maksimal karena buah jeruk berukuran kecil dibandingkan pada kondisi normal. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian jeruk di Desa Gading Kulon, Dawu, Kabupaten Malang. Akibat serangan hama lalat buah berdampak pada turunnya volume hasil panen, selain akibat faktor cuaca pada saat pertumbuhan bunga dan buah jeruk. Jeruk banyak yang membusuk dan jatuh, baik yang masih berukuran kecil maupun besar. Lalat buah banyak menyerang pada saat ada hujan. Hal ini bisa menurunkan volume panen sampai 25% dibandingkan pada kondisi normal. Menurut salah seorang petani menjelaskan, pada kondisi normal, 1 pohon bisa menghasilkan 1 kuintal lebih karena jeruknya banyak dan besar-besar. Namun saat ini akibat jeruk banyak yang busuk, hasilnya berkurang banyak. Di lokasi terlihat cukup banyak jeruk yang jatuh dan membusuk akibat serangan lalat buah. Jeruk-jeruk ini terbuang dan tidak bisa dimanfaatkan karena hampir semua bagian jeruk sudah membusuk. Petani kalau yang bagus itu 10.000. Itu harga turun apa harga naik ya?
itu harga standar. Standar ya? Ya. Jenis apa itu Pak? Jenis apa? 155 Batu 55 Pak ya. Sejak kapan Pak harga standarnya ini? ya sekitar 2 bulanan. Habis lebaran berarti ya? Iya. Sebelum? Iya. Sebelum lebaran Pak ya? Iya. Pak, kok banyak yang jatuh-jatuh? Pengaruh apa? Itu terkena lalat buah. Oh, lalat buah masih ada juga nyerang? Iya, ini. Berarti lalat buah nyerangnya pas musim ini Pak ya? Iya. Musim kemarau gini? Biasanya itu mau hujan itu loh. Mm-mm. Itu lalat buah tuh banyak. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat turunnya permintaan dan pasokan yang cukup melimpah, harga sebagian besar komoditas sayuran masih belum ada kenaikan. Kondisi dikeluhkan para petani karena hasil panen sulit untuk menutupi biaya pengeluaran. Dukungan faktor cuaca berpengaruh pada ketersediaan sayuran siap panen di tingkat petani. Kualitas dan volume panen sayur meningkat sehingga pasokan atau stok di pasaran relatif banyak. Kondisi ini berdampak pada turunnya harga sebagian komoditas sayuran sehingga dikeluhkan para petani akibat harga jual yang rendah akan berdampak pada kerugian yang dialami petani. Turunnya harga sayuran terasa setelah lebaran dan belum ada kenaikan yang berarti. Salah satunya sayuran jenis kubis yang saat ini dijual di tingkat petani di kisaran Rp800–900 per kilogram. Jauh di bawah harga normal Rp1.500–2.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang petani menjelaskan, penurunan harga jual sayuran ini sangat terasa dan memberatkan petani. Terlebih biaya untuk pupuk dan obat-obatan yang mahal sehingga seringkali petani merugi ketika harga jual rendah dan kualitas menurun. Di lokasi lahan pertanian di pinggir Jalan Raya Belung, Poncokusumo, terlihat petani melakukan panen kubis walaupun harga jual saat ini sedang tidak bersahabat dengan para petani. Tidak hanya itu, cuaca yang mulai turun hujan akan berdampak pada banyaknya hama kaper atau kupu-kupu kecil yang biasanya akan mengakibatkan kerusakan kubis karena banyak ulat. Untuk kubis di petani harga antara 800. Ya, itu berarti termasuk harga Pak ya? Turun Pak ya? Itu untuk harga ya nggak ada untung untuk petani. Nggak ada untung Pak ya? Sejak kapan itu Pak turunnya? Habis lebaran. Habis lebaran Pak ya? Apa aja Pak selain kubis yang turun saat ini Pak? Hampir. Saya kira semua, kecuali untuk bawang brambang itu ya? Masih stabil. Juga apa itu kacang sama ya? ucet itu masih mahal. Pak, itu faktor apa Pak? Banyak musim panen apa gimana Pak? Harganya kok bisa turun? Kalau untuk kubis mungkin nggak ada kiriman. Nggak ada kiriman? Jadi untuk nyetok pasar sini aja. Oh gitu Pak ya? Jadi kebanyakan. Sebenarnya nggak banyak kubis, cuma nggak ada kiriman aja. Oh, nggak ada kiriman aja, harganya seperti ini Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mencapai kinerja gemilang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Kota Batu menerima penghargaan dari Wali Kota Batu. Penerimaan penghargaan ini dilakukan di sela-sela apel rutin di Balai Kota Among Tani Batu. Pemerintah Kota Batu menggelar apel bersama pertama kali di tengah pandemi COVID-19. Apel yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko ini diikuti seluruh jajaran aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah Kota Batu. Apel kali ini berbeda dengan apel sebelumnya. Apel yang biasa hanya dilakukan jajaran ASN, namun kali ini juga diikuti dari Kejaksaan Negeri Kota Batu. Di sela apel bersama, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu. Penghargaan lain juga diberikan kepada Kasih Datun Kejaksaan Negeri Kota Batu. Selain itu, dalam apel ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama perlindungan hukum terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu. Kasih Datun Kejaksaan Negeri yang telah menerima penghargaan mengaku piagam penghargaan ini terkait pendampingan hukum terhadap 3 OPD yang ada di Pemkot Batu, sehingga merasa bersyukur pihak pemerintah Kota Batu yang telah memberikan kepercayaan kepada tim dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Batu. Alhamdulillah berkat capaian kinerja ya, dan kerjasama tim Jaksa Pengacara Negara, akhirnya kami juga mendapat apresiasi piagam penghargaan dari Wali Kota Batu atas bantuan hukum, litigasi dan non litigasi. Mungkin ke depan kami akan terus bekerja sama meningkatkan capaian
kinerja khususnya bidang perdata dan tata usaha negara. Sementara Wali Kota Batu mengapresiasi terhadap Kejaksaan Negeri Kota Batu karena sinergitas atau kerjasamanya terhadap pemerintah Kota Batu. Bagian Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Batu telah memberikan pendampingan hukum terhadap 3 OPD yang ada di pemerintahan Kota Batu. Pemerintah Kota Batu berharap Kejaksaan Negeri tidak hanya berhenti sampai di sini, namun harus tetap bersinergi dengan pemerintahan daerah, memberikan pendampingan hukum yang lainnya. Kalau pemberian penghargaan, ini kemarin karena ada masalah hukum yang didampingi oleh Kejaksaan yang akhirnya alhamdulillah semua bisa diselesaikan dengan baik. Itu kemudian kita mengapresiasi bukan hanya ucapan terima kasih saja, tetapi ya namanya dinas kan harus ada hal-hal yang terdata. Sehingga ini ucapan terima kasih yang sudah bisa mendampingi dan bekerja sama dengan baik. Kami berharap memang ketika dinas-dinas ini melakukan tugasnya untuk mengeksekusi, itu pendampingan hukum agar supaya ASN ini kan tidak begitu mendalami situasi kondisi hukum. Ketika didampingi oleh Kejaksaan, ini akan ada satu betul-betul yakin bahwa apa yang dikerjakan itu sesuai dengan on the track. Yanto Yancung melaporkan.